surrender. Lord, I surrender my life. Oh, give it all to you. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender. Oh, Lord, I surrender my life. Give it all to you, give it all to you. Oh, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. Katakan, Yesus, 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 Kau yang ku perlu. Yesus, Kau yang ku rindu. Tiada yang lain yang ku ingini. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Mari sama-sama katakan, oh, Yesus, Kau yang ku rindu. Oh, Yesus, Kau yang ku, tiada yang lain yang ku ingini. Yesus, Yesus, Kau. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus, Yesus, Kau yang ku perlu. Oh, Yesus, Kau yang ku rindu. Tiada yang lain. Yesus, Yesus, Kau yang ku, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau yang ku, tiada yang lain, tiada yang lain yang ku ingini. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Sama-sama. Kaulah yang awal dan akhir dari Yesus, Kaulah pujian segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segenap hati bawa pujian penyembahanmu dan katakan sama-sama, dan syukur bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh,
pujian bagi Yesus, kaulah pujian. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh, Yesuslah Tuhan. Selama-lamanya Dia adalah Raja, selama-lamanya Dia adalah Tuhan, selama-lamanya Dia adalah Raja, selama-lamanya Dia adalah Tuhan, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Engkaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh Yesus, 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 kaulah pujian bagiku. Oh, Yesus, Engkaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk pagi yang dahsyat ini. Kami kembali diberikan kesempatan untuk ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kesempatan yang indah ini semua karena anugerah Tuhan. Kami dapat menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Membawa hati kami sebagai korban hidup di hadapan Tuhan. Roh Kudus, setiap kami akan dipenuhi kembali dengan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah hati kami dibajak oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu turun di hati kami yang subur, sehingga menghasilkan buah dengan kelepatan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Firman-Mu ini membawa perubahan, firman-Mu ini membawa mukjizat, firman-Mu ini membawa terang, dan firman-Mu ini membawa peneguhan di dalam hati kami. Kami juga percaya seketika firman Tuhan disampaikan, maka yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang beban-berat mendapatkan pengharapan dan sukacita. Terima kasih Roh Kudus, bahkan kami siap ditegur dan diarahkan Tuhan, agar kami tidak bergantung kepada pemahaman kami, tapi kami bergantung sepenuhnya pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih ibadah kami. Kami menghancurkan setiap pekerjaan setan, pekerjaan iblis di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus untuk bungkus kami, kuasa darah Yesus membasuh kami, kuasa darah Yesus menjamah kehidupan kami. Bagimulah segala kemuliaan kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Selamat datang kembali dalam ibadah sesi yang kedua, dan saya percaya pagi hari ini kita siap diberkati Tuhan, dan saya percaya firman yang akan kita dengar akan siap membawa kita berjalan kembali dalam kuasa kemenangan. Sama-sama katakan berjalan kembali dalam kuasa kemenangan. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi, dan sekali lagi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Allah sendiri yang senantiasa menyertai, dan aku percaya Alkitab ini adalah yang menjadikan hidup kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mukjizat, dan selalu menjadi berkat. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bilang kiri kanan, bersama Yesus kita dahsyat. Katakan amin. Puji Tuhan, selamat datang buat kita semua, dan selamat datang juga untuk Mr. Peter dan Brother Bastian. Makin mukanya makin bersinar dia. Haleluya, puji Tuhan. Dan Brother Peter baru kedatangan berkat Tuhan, itu yang luar biasa, berkat yang tidak bisa diberikan oleh manusia, hanya Tuhan yang berikan, cucu yang kedua. Jadi muda-muda sudah opung-opung dia ini, opung Pit. Opa, saya bilang sama dia, cucu saya di sini juga ada 3, tapi saya tidak mau dipanggil opa, sorry aja, panggil Saba aja ya kan. Puji Tuhan. Memang kita kata Peter kemarin, memang kita udah tua Pak Pastor, jadi umur tidak bisa menipu ya. Puji Tuhan. Tapi umur hanya soal angka ya.
Yang penting kan semangat tetap dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bilang kiri kanan, kau aja belum tua, udah tua mukanya. Banyak masalah ya kan. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan kembali masuk ke dalam pengajaran kita hari ini dan kita masuk ke sesi yang ketiga. Bapak Ibu, dan kita akan mengakhiri ini di bulan ini dan kita akan masuk ke tema berikutnya di sepanjang bulan 4 ini dan kita akan akhiri dengan tema yang terakhir adalah hikmat dan pengertian adalah navigasi Allah. Sama-sama katakan hikmat dan pengertian adalah navigasi Allah. Sama-sama katakan navigasi Allah. Sama-sama katakan navigasi Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan kemarin kepada Anda bahwa setiap hari mestinya adalah pengurapan terhadap hikmat dan pengertian harus mendampingi kita setiap waktu dan setiap saat. Kenapa setiap waktu kita berada pada sebuah keputusan-keputusan yang kita ambil dan kita pastikan bahwa keputusan itu mendatangkan kemuliaan Tuhan di masa depan kita. Di hari-hari depan kita. Saudaraku, sering sekali kita konsentrasi hanya untuk minta mukjizat, minta terobosan, minta pemulihan dan lain sebagainya. Kita lupa untuk meminta pengurapan terhadap hikmat dan pengertian. Karena saudaraku Tuhan, saya percaya ketika suami-suami dipenuhi dengan hikmat dan pengertian, maka dia akan dapat melayani istri dan anak-anaknya dengan luar biasa. Amin. Saya katakan kemarin dalam ibadah laki-laki bahwa hanya satu kebahagiaan kita sebagai seorang pria, hanya satu kebahagiaan kita sebagai seorang laki-laki, hanya satu kebahagiaan kita sebagai seorang suami, yaitu ketika kita melihat orang yang hidup di dalam hidup kita bahagia karena hidup kita. Walaupun kita harus menderita untuk itu, kita harus bekerja keras untuk itu. Tapi kebahagiaan kita adalah bukan pada prestasi kita terhadap apa yang bisa kita capai. Tapi prestasi tertinggi kita sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami adalah ketika kita melihat orang-orang yang hidup dalam hidup kita. Yaitu istri kita, anak-anak kita, mungkin orang tua kita dan lain sebagainya. Mereka hidup bahagia karena hidup kita. Sama seperti Yesus. Kebahagiaan Yesus adalah ketika dia melihat kita hidup dalam anugerah Tuhan. Lewat kematiannya di atas kayu salib, hari ini kita bisa hidup karena hidupnya Yesus. Saudaraku Tuhan, tanggung jawab sebagai seorang pria sangat besar. Tapi itulah panggilan kita sebagai seorang pria. Kenapa Tuhan memanggil kita menjadi kepala bukan jadi ekor. Sama-sama kita katakan amin. Nah saudaraku Tuhan, saya katakan kepada Anda bahwa setiap hari kita harus memiliki hikmat dan pengertian. Karena saya percaya istri-istri yang memiliki hikmat dan pengertian, maka dia dapat mengatur keuangan keluarga dengan baik. Dia dapat mengajar dan mendidik anak-anak dengan baik. Pelayan Tuhan yang memiliki hikmat dan pengertian, maka dia akan melayani Tuhan dengan antusias. Kenapa? Understanding, wisdom and understanding will drive his life to the God purpose. Sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya para pembisnis, para pengusaha, anak Tuhan yang punya usaha. Kalau usaha Anda didorong atau dikerjakan lewat pengertian dan hikmat ilahi, maka saya percaya dalam setiap pekerjaan itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Sebab apa? Allah akan menyertai kita lewat hikmat dan pengertian. Pun kalau ada masalah, ada persoalan, Tuhan terlebih dahulu telah menyediakan solusi dan jalan keluar buat kita. Itu sebabnya dia mendampingi kita lewat hikmat dan pengertian. Saya katakan minggu lalu bahwa hikmat dan pengertian adalah sumber daya ilahi atau mesin penggerak ilahi dalam diri kita untuk kita dapat bersikap tepat dalam situasi apapun yang kita hadapi. Orang yang dipenuhi dengan hikmat dan pengertian tidak akan kehilangan jalan keluar. Ada amin saudaraku, selalu melihat kesempatan di waktu jalan tertutup. Bapak Ibu, orang yang penuh dengan hikmat dan pengertian, mereka tidak menunggu Tuhan saja mengerjakan mukjizat, tetapi mereka juga percaya bahwa Allah mempercayai mereka untuk mereka memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. That is the power of wisdom and understanding. Hari-hari ini kita membutuhkan hikmat dan pengertian. Globalisasi yang sedang terjadi hari-hari ini terhadap peperangan, ekonomi yang melonjak turun dan lain sebagainya. Tapi dengar baik, kita akan bisa survive. Kita bisa overcome melewati setiap keadaan itu. Kenapa? Allah mengurapi kita. Lewat apa? Lewat hikmat dan pengertian. Saya katakan kemarin kepada Anda bahwa pengurapan kita butuh setiap hari. Karena pada waktu kita tidak hidup lagi dalam pengurapan, maka kita sedang berada dalam posisi yang berbahaya. You are in a danger position, but when this anointing of God is in you, ketika urapan Tuhan turun atas hidup Anda, maka dengar baik, Anda selalu diposisikan Tuhan dalam posisi yang lebih daripada pemenang. Mazmur pasal yang 20 mengatakan bahwa sekarang aku tahu Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan saya percaya orang yang diurapi Tuhan, apapun yang dikerjakannya berhasil dan beruntung. Orang yang diurapi Tuhan gak malas Bapak Ibu. Bilang kiri kanan gak seperti kau. Orang yang diurapi Tuhan kreatif Bapak Ibu. Orang yang diurapi Tuhan selalu punya solusi Bapak Ibu. Orang yang diurapi Tuhan enggak terlambat bangun Bapak Ibu. Ada amin. Orang yang diurapi Tuhan enggak jomblo. Kreatif soalnya. Kreatif menggoda maksud saya. Ada amin Bapak Ibu? Amin.
Saudaraku, kreatif. Saudaraku, dengar baik. Kita bisa menjual produk yang sama. Tetapi kita bisa memiliki hasil yang berbeda. Kenapa? Allah memberikan daya kreatifnya dalam diri kita. Orang bilang begini, kita jual kopi sama, tapi kopi lu lebih laris. Padahal dia punya barista yang sekolah ke Italiano. Sedangkan Anda hanya sekolah di Lago Boti. Tapi you can do something, because why? Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena daya mampu ilahi dalam diri kita, sehingga kita dapat mengerjakan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. And I prophesy in the name of Jesus that your season to receive this anointing from God, to open the door, to unlock the door with the wisdom and understanding. Tuhan akan berikan kepadamu hikmat dan pengertian, sehingga hari-hari depanmu bukan lagi persoalan tentang masalah dan tantangan, tetapi soal bagaimana engkau dapat melihat jalan-jalan Tuhan terbentang luas dalam kehidupanmu, untuk engkau kembali dan orang-orang yang di sekitarmu kembali melihat ada kemuliaan Tuhan terpancar atas hidup Anda. You can receive it all now in Jesus' name. Katakan amin. Ya, saya pesan yang ke-11 dan kedua, firman Tuhan apa? Next, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Bapak Ibu Saudaraku. Yaitu apa? Roh hikmat dan pengertian. Ketika kita memiliki urapan ini Bapak Ibu, maka dengan baik kita akan mampu dapat membedakan mana ambisi pribadi, mana instruksi Tuhan. Saudaraku Tuhan, kenapa banyak sekali dalam kehidupan kita mengalami kegagalan? Bukan karena Tuhan tidak mendampingi kita. Tapi persoalannya adalah kita selalu mengerjakan sesuatu yang bukan instruksi Tuhan. Kita bergerak, kita melakukan sesuatu karena nafsu kita, karena keinginan kita. Tetapi saya percaya pada waktu pengurapan hikmat, pengurapan pengertian turun atas hidup kita, maka dengar baik, segala sesuatu yang kita putuskan, segala sesuatu yang kita kerjakan bukan datang dari kemampuan kita lagi, tapi datang dari instruksi Tuhan. Sehingga Allah memberikan kepada kita kekuatan di dalam ketaatan, dalam mengerjakan segala sesuatu yang walaupun apa yang sedang kita kerjakan itu berbanding terbalik dengan pemahaman kita ataupun opini orang. Tetapi karena itu hikmat Allah, pengertian yang datang dari Tuhan. Benar, kita gak mengerti sesaat. Tetapi dalam perjalanan ke depan, kita akan melihat Allah semakin berkarya untuk menunjukkan betapa Dia Tuhan yang bisa diandalkan. Amin. That's we need now this anointing. Kita butuh urapan ini hari-hari ini. Jangan hanya minta terobosan, mujizat, kesembuhan. Bukan kita alergi. Kita percaya mujizat ada, kesembuhan ada, terobosan ada. Tapi saya percaya Tuhan juga berikan kepada kita hikmat, the wisdom. How to manage our life, how to manage everything what we need. Saudaraku, saya percaya ketika ini ada dalam kehidupan orang percaya, maka semakin hari Tuhan akan mempercayakan kepada kita berkat-berkat yang lain. Dan berkat-berkat yang lain ini akan Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin saudaraku. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudaraku Tuhan, saya katakan kemarin kepada Anda dalam ibadah puasa. Next. Manusia itu cenderung takut kehilangan sumber daya daripada kehilangan sumber kehidupan. Saudara berkata, dengar baik. If you have not wisdom and understanding, maka dengar baik, kamu akan berusaha untuk membuat engkau hidup tanpa Tuhan. Amin saudaraku. Kamu akan berusaha membuat engkau hidup tanpa Tuhan. Bahkan engkau hanya menjadikan Tuhan sebagai alasan, bukan sebagai tujuan. Maaf sekali lagi saya katakan di GCM siap-siap terima. Saudara dengan baik, kalau kita hidup sebagai manusia cenderung takut kehilangan sumber daya, maka dengar baik, kita bisa mengorbankan Tuhan demi kepentingan kita. Ya nanti di depan di GCM pas di depan itu titik temunya di situ. Nanti COD nggak apa-apa COD. Atur dulu, tolong diatur dulu COD depan ada. Siapa tahu kan makanan kan lumayan. Oke, sebentar. Oke, sudah ya, aman. Jadi teman-teman yang punya handphone jangan di silent. Siapa tahu itu uang masuk kan. Saudara dengar baik, kita kembali lagi. Itu manusia bisa apa? Manusia cenderung bisa mengorbankan Tuhan demi kepentingan pribadinya. Saudaraku, saya percaya benar, berkat Tuhan tidak akan pernah menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi berkat Tuhan adalah cara Allah mendekatkan kita lagi pada Tuhan. Saudaraku dengar baik, sering sekali hari-hari ini Bapak Ibu, manusia cenderung takut kehilangan sumber daya daripada kehilangan sumber kehidupan. Tapi dengar baik, orang yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya.
Maka dengar baik, Allah tidak akan pernah berutang atas hidupnya. Dengar baik, engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan di masa-masa kesukaran. Engkau dapat melihat pertolongan Tuhan di masa-masa kesulitan. Orang yang selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan tidak akan pernah berutang di waktu mereka membutuhkan Tuhan. Amin. Tuhan tidak terlihat jauh di waktu mereka membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak terlihat nyata pada waktu mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. God will be there. Kenapa? Karena kita lebih mengutamakan Tuhan. Saudaraku dengar baik, iblis akan berusaha membuat Anda kehilangan perspektif ini. Sehingga orang akan berusaha untuk menghidupi hidupnya tanpa Tuhan. Mereka berusaha untuk survive menghadapi hari-hari mereka tanpa Tuhan. Bapak Ibu, tadi saya ngomong ini di sesi pertama tadi. Ya, tapi ini sedikit disclaimer dulu. Ini kemarin saya makan mie dengan Ibu Gembala. Tiba-tiba saya buka video di TikTok. Bapak Ibu, yang khotbah itu saudaranya T.D. Jakes. Ya, gereja yang paling besar di Amerika. Jadi saudara abangnya. Jadi dia khotbah tentang seed, tentang menabur. Maaf sedikit tentang kata-kata ini. Tadi pagi saya sudah ngomong juga. Dia bilang begini, if your salary, kalau hidupmu adalah bergantung pada salarimu, maka kamu tidak akan memiliki kehidupan. Your salary is your seed. Dia mengatakan, gajimu adalah benih yang kamu tabur. Terus ada yang instruksi. Nah begini, so how us can be survive to live and to life? Bagaimana kami bisa survive menghadapi hidup? Katanya begini, kita tidak dipanggil Tuhan untuk hidup dari benih. Dari gaji. Kita diperintahkan Tuhan untuk hidup oleh iman. Tiba-tiba silent lah seminar itu. Semua orang tiba-tiba. Langsung ketika silent, maka pendeta itu bilang begini, jadilah padamu seperti yang kamu imani. Saudaraku, 99% manusia di muka bumi ini takut kehilangan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang takut kehilangan nyawanya akan diambil daripadanya. Tapi barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya akan diberikan hidup padanya. Saudaraku, perjuangan kita ini hati-hati loh. Amin saudaraku. Hati-hati, kita sedang ada di waktu-waktu terakhir kita. Pastikan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah memuliakan Tuhan. Semua orang silence, tapi dia bilang gini, hiduplah seperti imanmu. Dia hanya cuma challenging, dia cuma hanya men-challenge semua orang bahwa ya, your salary, memang betul. Kita tidak dipanggil hidup dari gaji, tapi kita dipanggil hidup oleh iman. Kalau kita hanya hidup oleh gaji, ketika perusahaan itu tutup, ketika perusahaan itu PHK Anda kehilangan sukacita. Kenapa? Ketergantungan hidupmu terletak kepada gajimu. Tapi kalau kamu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia Tuhan yang punya sumber segala jalan untuk buka jalan untuk tetap kita hidup dalam rencananya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, fine. Saudaraku Tuhan, manusia cenderung takut kehilangan sumber daya daripada kehilangan sumber kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini orang lebih memilih untuk apa? Oh bro, sorry ya bro, minggu depan aja lah. Udahlah, gak usah ikut doa puasa lah. Udahlah, gak usah ikut ibadah pagi lah. Ngapain juga, doa juga. Nanti omset hilang. Ya kan, apalagi sudah ada Grab ya kan. Nah, nanti hilang anggotanya, hilang pendapatannya. I'm sorry to say it. Engkau sedang menjadikan apa yang kamu kerjakan jadi Tuhanmu. Firman Tuhan mengatakan kau bisa diambil dalam sesaat. Semalam saya punya teman close, tapi nggak apa-apa, tapi saya ganti namanya. Saya punya teman di Solo. Bapak Ibu, dia adalah seorang, saya mengatakan kepada Anda, dia seorang yang cukup diberkati dalam bidang chat ya. Tapi dia bilang kemarin sama saya, Pastor, kalaupun bisa diganti hari ini ginjal saya dengan usaha saya ganti semuanya. Sudah terlambat. It's too late. Saya kenal dia 5 bulan yang lalu ya. It's too late. Hanya gara-gara hanya gara-gara emosi dendam. Marah pula sama pendeta pula lagi dia itu. Dia punya penyakit yang aneh dan besok harus berangkat ke Singapura. Dia minta kalau bisa semua diganti untuk saya sembuh, it's too late. Tapi tetap ada kasih karunia Tuhan. Yang tangan kepada kita, apa yang bisa kita kumpulkan hari ini bisa hilang sesaat. If you have not wisdom, kalau engkau punya hikmat dan pengertian, maka dengar baik. Engkau akan gagal untuk mengalami pribadi Tuhan itu sendiri. Saudaraku dengar baik, ketakutan adalah cara-cara iblis untuk membuat Anda kehilangan perspektif yang benar tentang Tuhan.
Tahukah Anda, pada waktu Anda mengalami ketakutan, yang pertama, ketakutan adalah strategi untuk membuat kita berhenti bergerak dalam pengurapan. Orang yang dipenuhi dengan ketakutan, takut kehilangan ini, takut kehilangan itu, takut kehilangan dan sebagainya. Maka dengar baik, Anda sedang dibuat iblis keluar dari pengurapan Tuhan. You know why? Bahwa pada waktu Anda bergerak dalam pengurapan Tuhan, Bapak Ibu, maka dengar baik, apa yang tidak ada menjadi ada. Pengurapan akan menerobos setiap pintu-pintu. Pengurapan akan membuat Anda melihat langit surga terbuka atas hidup kita. Tapi ketakutan menghentikan langkah Anda untuk masuk ke dalam pengurapan. Karena aku berkata, kita selalu memikirkan kerugian daripada kita lebih mengedepankan resiko daripada kehendak Tuhan. Kenapa? Resiko itu sudah terukir di pikiran kita. Sedangkan kehendak Tuhan itu adalah bergantung dari iman kita. Betul saudaraku, kita lebih mudah melihat, nanti kalau saya buat begini resikonya apa. Kalau saya buat begini resikonya apa. Manusia cenderung untuk apa? Memikirkan resiko daripada memikirkan jalan-jalan Tuhan. Kalau saja kita memikirkan jalan-jalan Tuhan, maka dengar baik, kita akan dijauhkan dari ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan kita semakin meneguhkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun belum melihat, sekalipun belum mendengar, sekalipun belum menerima. Tapi aku melangkah dalam ketaatan karena ada hikmat dan pengertian Allah yang mendorong saya melangkah maju. Yang mendorong kita melangkah maju untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam ketaatan kita. Karena kita tahu apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kita lewat hikmat dan pengertiannya akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Yang kedua, ketakutan adalah cara iblis untuk menutup mata rohani kita. Suatu ketika Gehazi ketakutan melihat tentara yang sedang menangkap Elisa. Saudaraku, apa yang terjadi? Dia berkata kepada tuannya, Tuhan, ada begitu banyak tentara yang akan menangkap kita. Apa kata Elisa? Tenang, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menangkap kita. Komplain si Gehazi, ngeyel, asal ngomong aja. Kira-kira begitu bahasanya. Apa yang terjadi? Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukakan mata rohani daripada Gehazi. And suddenly apa yang terjadi? Mata Gehazi terbuka. Dia melihat ada begitu banyak tentara malaikat yang gagah perkasa berkeliling di sekitar Elisa. Saudaraku, tahukah Anda ketakutan tidak hanya menutup mata jasmani Anda, tapi menutup mata rohani Anda. Jangankan mata rohani, mata jasmani aja tertutup kok. Terbukti waktu di gereja lagi khotbah, udah besar begini, Anda pun masih ngantuk. Apalagi mata rohani. Ya kan? Bilang kiri kanan, pantasan hidup kau begitu saja. Bilang kiri kanan, itu bukan kita. Itu di sesi jam 6 sore nanti. Ya kan? Soalnya tadi waktu saya khotbah di sesi pertama, saya bilang itu bukan kita, sesi jam 10 nanti. Nah inilah dia. Ya kan? Jangankan mata rohani kita. Makanya kita selalu melihat ada masalah, kita selalu melihat ada persoalan. Kenapa kita selalu di-triggers oleh sebuah ketakutan? Because the eyes of our spirit, karena mata rohani kita sedang tertutup. Tapi kalau mata rohani kita terbuka, sama seperti Joshua melihat di depannya ada tembok Yeriko, tapi dia mempercayai Tuhan Allahnya. Bahkan dia menginstruksikan bangsa Israel untuk putar berkeliling tanpa membuka suara. Kenapa saudaraku? That is wisdom. Saudaraku, dengar baik, jangan hanya terpaku terhadap apa yang kamu hadapi, tapi terpesonalah kepada apa yang Tuhan telah sediakan. Ada amin saudaraku? Jangan terpaku kepada apa yang sedang terlihat, tapi terpesonalah terhadap apa yang Tuhan telah sediakan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib tidak berhenti sekedar ia menyelamatkan kita, tapi ia memakai Anda, dia memakai keluargamu, dia memakai saya, dia memakai pekerjaan kita sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan amin. Aku dengar baik. So you need the wisdom of understand from God. Tuhan berikan aku hikmat pengertian. Kenapa ini masalah? Kenapa ini persoalan? Kenapa ini tantangan? Kenapa keluargaku begini? Kenapa keuanganku begini? Kenapa kesehatanku begini? Minta hikmat. Jangan cari kambing hitam. Lebih baik cari sate kambing. Ini kambing hitam gara-gara kau ini, Mak. Gara-gara kau ini, Pak. Gara-gara kau ini. Gara-gara kau semua gara-gara. Padahal dia lebih gara-gara. Gak ada urapannya. Saya percaya Bapak Ibu. Kalau kita dipenuhi dengan roh hikmat, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu, kita bukan orang yang terpaku karena masalah. Justru kita menjadi orang yang antusias karena masalah. Kenapa kita antusias karena masalah? Karena di tengah-tengah masalah ada hikmat dan pengertian, di mana Allah akan mengalirkan urapan kuasanya, sehingga masalah itu dipakai Tuhan sebagai alat untuk mereka tahu, untuk orang lain tahu.
orang sekitar Anda tahu bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup. Amin saudaraku. I prophesy in the name of Jesus. Engkau akan menjadi seperti Yusuf. Menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun engkau berada, di tempat usahamu, di tempat pekerjaanmu, di keluargamu. The power of wisdom looks like Joseph. Hari ini akan turun atas kehidupan kita. Sehingga ada dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang menghadirkan lawatan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan. Katakan haleluya. Amin. Yang ketiga, ketakutan adalah ketakutan akan menjadikan musuh kita menjadi lebih kuat. Semakin Anda takut, semakin Anda kehilangan konsentrasi. Dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25 mengatakan bahwa apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku. Apa yang kukhawatirkan itu yang menimpa aku. Saudaraku, ketakutan adalah sistem yang dipakai iblis untuk memporak-porandakan iman orang percaya. Saudaraku, kalau kita pergi, jangankan Anda, saya pun begitu. Kalau mati lampu, gelap, pasti saya takut. Bukan takut sama iblisnya. Kalau iblis sudah dipatahkan dalam nama Yesus, takut ada maling di samping kita. Ya kan? Tiba-tiba pas hidup lampu, di depan kita ada golok. Pasti kita takut. Amin saudaraku. Tapi kalau kita ada terang di jalan kita pegang obor atau lilin kalau mati lampu kita tahu jalan kan, minimal kita nggak jatuh tersandung. Katakan amin Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu. Kenapa kita takut menghadapi hidup kita? Karena nggak ada cahaya di hati kita. Nggak ada firman di hati kita. Nggak ada daya mampu ilahi dalam kehidupan kita. Sehingga semua menjadi jalan dan menjadi gelap. Ketakutan akan menjadikan musuh kita semakin kuat. Makanya kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh pengertian daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bukan takut kepada masalah. Sering sekali masalah, persoalan dipakai Tuhan sebagai pernyataan-pernyataan Tuhan untuk Allah menyatakan perlindungannya pada kita. Ketika Anda berkorban untuk memuliakan Tuhan, contohnya Anda tidak kisah dengan waktu Anda, tidak kisah maksudnya Anda tidak takut kehilangan waktu hanya untuk berdoa. Anda bisa tinggalkan pekerjaan Anda sementara, Anda bisa and so on. God first in your life. Tuhan yang terutama dalam hidup Anda. Mungkin ada beberapa hal dalam kehidupan Anda yang kelihatannya berkurang, tapi percaya engkau sedang menyimpan dalam kemuliaan Tuhan. So the protection of God menjadi milik hidup Anda. Kenapa Anda mengalami ketakutan? Karena apa yang Anda usahakan adalah datang dari kekuatan Anda. Amin saudaraku. Tapi apa yang Anda miliki hari ini datang dari kasih karunia Tuhan. Anda tidak takut kehilangan. Karena diambil pun Tuhan bisa gantikan berganti-ganti, berlipat-lipat ganda. Kenapa? Come from above. Kalau datang dari Tuhan, Tuhan akan jaga. Kalau berkat datang dari Tuhan, Tuhan akan lindungi. Kalau ada yang ambil, Tuhan bisa kembalikan berkali-kali. You know stress lah. Kau tidak stres. Tapi kalau berkat yang kau dapatkan karena kamu usahakan, baru uangmu dipinjam 10.000, udah kau pikirkan, kau pasang di status, kapan kau bayar utangmu? Padahal 10.000 dipinjam. Kamu ping. Kan Bapak Ibu? Betul saudaraku. Baru sepeda motormu dipinjam 1 hari. Dan kemudian belum dikembalikan. Anda sudah langsung ketakutan, langsung lapor ke polisi. Padahal bukan dia gak kembalikan, lagi habis minyak. Amin saudaraku. Saudaraku, bapak saya bilang begini, nah lebih baik berkat itu menetes, hanya menetes setiap hari. Tapi setiap hari dia menetes. Itu juga berkat Tuhan. Lain seperti si Ucok, dia beli cendol. Dia bilang, bang berapa cendolnya? 5.000 1 gelas. Oh 1 gelas. Berarti kalau setetes, ya gratis lah. Ya udahlah setetes kasih 1 gelas. Dia gratis. Ya kan? Itu kalau nggak salah Pari Tuhan namanya gitu. Amin saudaraku. Kita lanjut ya, amin ya. Masih semangat ya? Masih semangat ya? Bilang kiri kanan, kita disenggol terus ini. Amin ya. Amin. Saudaraku, pada waktu kita mengetahui strategi Tuhan dengan tepat, maka dengan baik kita akan dibuat Tuhan bergerak dalam strategi itu. Kita bukan hanya sekedar menunggu, tapi Tuhan akan mendorong kita masuk ke depan. Kenapa? Ada hikmat yang menuntun langkah kita. Ada pengertian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ada penyertaan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. 2026 ini, kita di bulan April ini.
pastikan engkau melewati setiap bulan demi bulan, waktu demi waktu, engkau akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda. Karena ada urapan hikmat dan pengertian bersama dengan kita. Katakan amin. Dalam pendahuluan, Bapak Ibu saya katakan begini, ketidakpastian hanyalah panggung bagi kedaulatan Tuhan untuk bekerja. Saudaraku, kita sedang berhadapi dengan ketidakpastian, ekonomi yang tidak pasti, keuangan yang tidak pasti, program yang tidak pasti. Kalau 5 tahun yang lalu kita bisa susun program, itu tingkat ekuivalen terjadinya itu 90%. Sekarang Bapak Ibu, titik equilibriumnya itu 50-50, belum tentu terjadi. Bisa saja impossible-nya 70 ke 30. 30 yang terjadi, 70 nggak terjadi. Bahkan 80 ke 20. Kenapa? Siklus berputar, musim berganti. Betul saudara? Orang punya program, program A, program B, program B. Tahun ini aku pasti menikah, aku simpan uang saya. Tiba-tiba di PHK, nggak jadi menikah. Kenapa? Kurang. Ya kan, betul saudara. Program nggak ada. Kalau dulu masih bisa. Kalau saya di PHK di sini, nanti bisa saya buat begini. Sekarang susah diprediksi Bapak Ibu. Kenapa? Siklus berubah. Tapi dengar baik, ketika engkau dipenuhi dengan roh hikmat Allah, dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi janji Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Katakan amin saudaraku, dengar baik. Dengar baik, Tuhan ketidakpastian hanyalah panggung bagi kedaulatan Tuhan untuk bekerja. Maka dengan hikmat kita akan melihat jalan. Itu sebabnya Bapak Ibu minta hikmat, minta jalan. Suami-suami minta hikmat, minta jalan. Istri-istri minta hikmat, minta jalan. Adik-adik muda minta hikmat, jalan. Pada waktu kamu pacaran minta hikmat, minta jalan. If not, kalau nggak ada hikmat, kalau tidak ada hikmat dan pengertian, maka yang muncul ke depan adalah apa? Keinginan daging. Dan dengar baik, firman Tuhan katakan keinginan daging mendatangkan kebinasaan. Saudaraku, ketidakpastian hanyalah panggung bagi kedaulatan Tuhan untuk bekerja. Maka dengan hikmat kita bisa melihat jalan, dengan pengertian kita bisa memahami proses, dan dengan penyertaannya kita bisa menekan, melangkah maju tanpa rasa takut. Adik-adik muda, Bapak Ibu Saudara di tempat ini, minta hikmat dari Tuhan, minta pengertian, wisdom and understanding. Give me your favor, God. Anointing me every day in daily life of my life. Anointing me with the wisdom and understanding. Saya percaya Tuhan akan menyingkapkan kepadamu rahasia-rahasia ilahinya. Saudaraku Tuhan, katakan amin saudaraku. Yesus menghadapi orang-orang Farisi dengan hikmat dan pengertian. Yesus berhadapan dengan orang-orang ahli-ahli Saduki lewat Tuhan tidak selalu menampakkan kuasanya kepada orang-orang ahli Saduki. Kuasanya ia nampakkan kepada orang yang butuh kesembuhan. Kuasanya ia nampakkan kepada orang yang butuhkan mukjizat. Tapi untuk orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, Tuhan pakai hikmat dan pengertian. Tuhan selalu mengeluarkan perumpamaan. Dari sepaul. Makanya orang Farisi, makanya orang ahli-ahli Saduki begitu sangat emosi dendam melihat Yesus. Kenapa? Mereka tidak selalu menemukan jalan menang atas setiap pernyataan-pernyataan Yesus. Roh yang sama ada pada hidup Anda dan saya. Engkau tidak akan terjebak. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Saduki berusaha untuk menjebak Yesus. Termasuk ketika perempuan ketahuan berzina itu. Dibawa kepada Yesus. Yesus menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempar pakai batu. Tetapi dalam otak licik mereka, kalau Yesus menghukum perempuan ini, mana kasihnya? Sedang Yesus selama ini berkhotbah tentang kasih. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Ayo kita jebak Yesus, kita lihat mana kasihnya. Kalau dia tidak dihukum, mana keadilannya? Berarti dia membiarkan dosa merajalela. Berarti dia bukan Tuhan. Saudaraku, itu adalah jebakan Batman yang dibuat kepada Yesus oleh orang Farisi dan ahli Saduki. Untuk menjatuhkan kedaulatan Yesus. Apa kata Yesus? Yesus sambil coret-coret tanah. Dia sedang memberikan kepada mereka perumpamaan. Kau yang selingkuh, kau dari tanah. Kau orang Farisi, kau pun dari tanah. Kau lemah seperti tanah. Kau lemah seperti tanah. Akhirnya Yesus mengeluarkan hikmat dan pengertiannya. Oke, fine. Hukum Musa kita jalankan. Barang siapa yang tidak berdosa di antara kamu, lempar perempuan itu. Apa yang terjadi? Hukum dilepas. Namun hukum itu tidak berdaya. Kenapa? Karena semua orang yang berbuat dosa sedang ada di depan perempuan itu. Bahkan mereka adalah salah satu yang tidur bersama dengan perempuan itu. They lift the girth. Dan apa yang terjadi? Yesus show up and look up. Dia mengatakan, where's the others? Di mana mereka? Mereka pergi. Apa kata Yesus? Yesus menghukum dia dengan apa? Dengan kasih. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. The power of wisdom.
Selalu ada solusi buat masalah kita. Selalu ada jalan keluar. Amin saudaraku. Selalu ada jalan keluar. Apa? Amin saudaraku. Selalu ada jalan keluar buat kehidupan kita. Saudaraku Tuhan, apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, maka dengar baik, tidak ada jalan yang tertutup. Amin saudaraku. Tuhan membawa Musa berhadapan dengan laut Teberau. It's all wise. It's all wise. It's all wise. It's all wise. Selalu ada jalan. Ketika tidak ada jalan, justru di sana ada jalan. Joshua berhadapan dengan tembok Yeriko. Selalu ada jalan. Gideon mengejar bangsa Farisi. Selalu ada jalan. Amin saudaraku. Bangsa Israel kehilangan makanan dan minum, haus dan lapar. Selalu ada jalan. Walaupun itu adalah padang gurun. Hari ini saya berdoa dalam nama Yesus. Engkau akan semakin melihat Tuhan bekerja dan berkarya atas hidup Anda. Sebab apa? Sebab ada kegerakan roh Allah dalam kehidupan Anda. Ketika hikmatmu, sudut pandangmu berubah, maka dengar baik, engkau dapat melihat segala sesuatu dari perspektif kegerakan Roh Kudus dalam hidup Anda. Dan hikmat Allah memampukan Anda melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Amin saudaraku. Kalau Anda melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, maka dengan baik engkau akan tenang. Tahukah salah satu cara iblis membuat kita kehilangan perspektif ilahi? Dia membawa ketakutan. Kenapa? Kata firman Tuhan mengatakan, dalam tinggal tenang terletaklah kekuatan. Kenapa buat kita panik? Karena pada waktu kita panik, iman gak bekerja. Pada waktu kita panik, pada waktu kita gak panik, pelita hidup kita padam. Pada waktu kita panik, kita kehilangan perspektif ilahi. Pada waktu kita panik, kita kehilangan hikmat dan pengertian Tuhan. Tapi pada waktu kita tenang, di waktu yang sama, Tuhan membuka pernyataannya untuk jalan yang telah Ia buka buat hidup kita. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Minta pengurapan Tuhan. Supaya engkau tidak mudah untuk kehilangan perspektif Allah. Show me your way, God. Makanya itu sebabnya bangun kontemplasi dengan Tuhan. Bangun waktu-waktu saat teduh dengan Tuhan. Bangun hubungan yang radikal dengan Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan. Firman Tuhan mengatakan yang satu itu hanya dapat diusir lewat doa dan puasa. Mungkin mohon maaf, mungkin kita idiot, mungkin kita bodoh, mungkin kita pao, bilang aja lebih parah-parahnya itu. Yang satu itu, let remove with the pray and fasting. Ketika kita berdoa, Tuhan akan mengalirkan hikmat dan pengertiannya. Saya dengar baik. Kita akan diangkat Tuhan menjadi orang-orang yang akan mempermuliakan Tuhan. Yang kedua adalah hikmat dan pengertian. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Pengertian adalah kemampuan untuk mengerjakan apa yang kita terima dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengatakan kamu diangkat jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Itu sebabnya saya selalu katakan di tempat ini, orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya akan semakin hari lebih baik. Bukan berarti kita gak ada cobaan, pencobaan, tantangan selalu ada. Cobaan dan tantanganlah proses pembentukan Tuhan supaya kita punya karakter ilahi. Saudaraku, tahukah Anda bahwa setiap hari Allah membentuk karakternya dalam diri kita? Setiap keputusan yang kita lakukan, setiap perlakuan yang kita lakukan, setiap pemberian yang kita kerjakan, itu adalah cara Allah membentuk karakter kita dan karakternya di dalam kita. Pada waktu Anda berani meninggalkan sesuatu demi Tuhan, pada waktu Anda berani mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, di waktu yang sama engkau sudah membiarkan Tuhan meletakkan karakternya yang kuat di dalam hidup Anda. Dan pada waktu karakter Tuhan itu kuat di dalam hidup Anda, maka dengar baik, kamu akan menjadi orang-orang yang mampu menggerakkan surga. Firman Tuhan mengatakan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kenapa? Because the character of Christ is in you. Surga akan sangat mudah bergerak lewat perkataanmu. Surga akan mudah bergerak lewat kegerakan-kegerakanmu. You know why? Because the character of Christ is in you.
Ada karakter-karakter Tuhan ada karakter-karakter Tuhan di dalam kehidupan kita yang selama ini kita bangun di dalam ketaatan kita, yang selama ini kita bangun lewat kesetiaan kita, yang selama ini kita bangun lewat kepercayaan kita kepada Tuhan, lewat tindakan-tindakan kecil, lewat tindakan-tindakan besar, dan kita mengerjakan semuanya itu karena dorongan Tuhan di hati kita lewat hikmat dan pengertiannya yang Ia ajarkan di dalam kita lewat firman-Nya dan pekerjaan Roh Kudus-Nya. Itu sebabnya dengan baik, when the character of Christ is in you, engkau akan memiliki ability of the kingdom of God. Siapa orang yang tidak mudah digoncangkan? Firman Tuhan mengatakan kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan akan digoncangkan. Yang tinggal tetap adalah kerajaan yang tidak. Siapa yang tidak tergoncangkan? Yaitu mereka yang hidup di dalam karakter Kristus yang kuat. Ada dua karakter Kristus yang sangat kuat. Yang pertama adalah mengasihi. Apa? Mengasihi. Di dalam kasihnya ada pengorbanan. Karakter Kristus yang kedua adalah mengampuni. Dalam pengampunan ada kemerdekaan. Saudaraku, ini Bapak Ibu. If you love God, maka dengar baik, kau akan menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, hikmat adalah kemampuan untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Pengertian adalah kemampuan untuk mengerjakan apa yang kita terima dari Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada Anda hari ini, sekecil apapun, Tuhan akan mendampingimu dengan pengertian. Mau kau cuma jual kopi, argo. Maksudnya kau pikir kau siapa? Kopi. Mau kau cuma grab. Mau kau tuh grab food. Mau kau itu cuma jual cendol. Tapi kalau kamu kerjakan dipenuhi dengan roh hikmat dan pengertian dari Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya. Amin saudaraku. Asal karakter Tuhan dalam hidupmu kuat, kau tetap mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tetap kamu mengutamakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka firman Tuhan mengatakan semua ditambahkan padamu. Amin saudaraku. Kita bukan seperti yang saya katakan tadi kepada Anda. Manusia cenderung takut kehilangan sumber daya daripada takut kehilangan sumber kehidupan. Lebih baik kita kehilangan sumber daya daripada kita kehilangan sumber kehidupan. Karena ketika sumber daya kita hilang, sumber kehidupan bisa menggantikan kepada kita lebih dari apa yang telah diambil dari hidup kita. Kita boleh lihat Ayub dalam ketaatan dan kesetiaannya, dia menerima lebih dari apa yang telah diambil daripadanya. Hari ini saya berdoa, roh pengertian ini akan menguasai hati dan pikiranmu. Jadikan Yesus yang terpesona dalam hidup Anda. Jadikan Yesus pribadi yang indah dalam kehidupan Anda. Sehingga yang terakhir saya katakan kepada Anda. Yang pertama hikmat, yang kedua adalah pengertian, dan yang ketiga, ketika ada hikmat, ada pengertian, dan yang ketiga Tuhan akan kasih strategi ilahi. Ketika kau sudah punya strategi ilahi, I want to tell you, there is no one can touch your life right now. No one can condemn your life anymore. No one person can touch your life, touching your life or touch your life or attack your life. No one can be, because the strategi Allah ada dalam diri Anda. Orang dapat mencoba untuk menjatuhkan Anda dari kiri, dari kanan. Orang bisa memanipulasi Anda, tapi karena Anda sedang dalam strategi Allah, I want to tell you, kau jangan takut lagi, kau jangan khawatir. Moving forward, press on. Even though, walaupun itu mustahil, press on. Maju saja. Kalau itu sudah hikmat pengertian Tuhan, kau akan melihat Allah akan bekerja melebihi dari apa yang bisa kita kerjakan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Dia akan bersorak-sorak kalau engkau bersorak-sorak. Dia akan bersukacita kalau engkau bersukacita. Dia akan memperbaharui engkau di dalam kasih dan kuasanya. Saudaraku Tuhan, next. Kita akan tutup dengan ayat ini. Firman Tuhan mengatakan apa? Permulaan hikmat, 3 doa ya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah apa? Pengertian. Kalau kau gak mengerti terhadap sesuatu yang kamu kerjakan hari ini, you are failure, man. Iblis akan datang dengan segala tuduhannya. Kau gak mengerti. Termasuk dalam membangun rumah tangga. Kalau kau tidak mengerti siapa yang kau nikahi, secantik apapun dia, kau anggap jadi setan. Tapi dengar baik, kalau kau mengerti kenapa kau menikahi dia, walaupun hidungnya mancung ke dalam, kau anggap dia seperti lebih daripada bidadari. Kenapa? Wisdom. Tapi kalau orang gak punya pengertian Bapak Ibu, secantik apapun istrinya, dia bisa selingkuh juga. Kenapa? No wisdom, no understanding. Kenapa saya harus menikah dengan perempuan ini? Udah langsung lagi, mancung ke dalam lagi hidungnya, banyak lagi pengeluarannya. What? Minta
wisdom. Minta pengertian. Supaya Tuhan berikan apa? Strategi. Ketika ada strategi, semua beres. Suami yang punya strategi, istri akan beres. Amin. Istri yang punya strategi, suami pasti beres. Amin. Haleluya. Ada anak muda yang punya strategis, semua pasti beres. Tapi strateginya datang dari Tuhan. Press on, move by the wisdom and understanding. Ayat ke-8, firman Tuhan apa? Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Tanda titik kedua, engkau akan dijadikan apa? Terhormat. Lewat hikmat, pengertian, dan strategi Allah, kamu akan terhormat. Kenapa kamu terhormat? Karena Allah mendampingi kita selalu. Dia menyertai kita selalu. Perhatian Tuhan akan selalu ada buat kita. Kenapa? Yang kita kerjakan bukan otak kita. Yang kita kerjakan bukan pengalaman kita. Yang kita kerjakan bukan kehebatan kita. Yang kita kerjakan bukan ambisi, egois, nafsu kita. Tapi yang kita kerjakan adalah kehendak Tuhan. Instruksi ilahi yang memberikan kita daya dorong ilahi untuk mengerjakan segala sesuatu. If the things you do is come from above, jika segala sesuatu yang kamu kerjakan datang dari Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaga itu buat Anda. Amin, saudaraku. Kalau engkau merawat keluargamu, merawat rumah tanggamu lewat hikmat dan pengertian, dengar baik, Dia akan menjaga keluargamu, Dia akan memimpin keluargamu, Dia akan menuntun pada kemuliaan hari-hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau usahamu, pekerjaanmu sebesar apapun, sekecil apapun yang kamu kerjakan, dituntun, diarah, dipimpin oleh hikmat dan pengertian dari Tuhan, maka percayalah kau akan melihat hari-hari depan Anda menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dari kemuliaan ke kemuliaan sampai pada kemuliaan yang besar. Katakan amin. Firman Tuhan katakan apa? Kamu akan terhormat. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Maka engkau akan dijadikan apa? Terhormat. Apabila engkau memeluknya. Jemaat Tuhan, kita selalu minta Tuhan mukjizat. Selalu nangis-nangis, ada kakak air nangis. Air mata sama air hidung pun jatuh. Amin saudaraku, sampai bulu mata lepas-lepas. Ya kan? Kata Tuhan, aku bukan tidak berkati kamu nak. Persoalannya adalah kamu kurang hikmat dan pengertian. Amin saudaraku. Hari ini, rise up your life. Look at up. Minta kepada Tuhan, Tuhan urapi aku dengan hikmat dan pengertian. Supaya aku tidak hidup seperti ini terus menerus. Supaya aku dapat hidup untuk memuliakan hati Tuhan. Saudaraku Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yakobus next 1:5, firman Tuhan apa? Yakobus yang pertama yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintanya. Minta. Amin saudaraku? Amin. Ada yang minta semua hikmat, suami-suami minta hikmat. Amin. Pelan-pelan minta hikmat, amin. Mungkin teman-teman susah cari pekerjaan, minta hikmat, biar Tuhan kasih hikmat. Mungkin kalau begini, pastor, saya kan lulusan SN. Apa itu SN? Sintua. Apa itu SN? Sarjana musik. Dengar baik. Yang khotbah ini sarjana perhotelan, tapi panggilannya hamba Tuhan. Kok bisa? Ada hikmat dan pengertian. Kadang-kadang saya berpikir, saya ini siapa? Habislah uang mama saya dulu kasih sekolah saya di pertanian, di perhotelan. Tapi kok jadi pengkhotbah, kok jadi pendeta? Kok nggak dari dulu aja ke sekolah pendeta ya kan? Tapi firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kau boleh punya latar belakang tata boga, tapi bisa aja kamu jadi insinyur, lebih jago daripada insinyur. Kau boleh punya hanya lulusan SD, S3, SD, SMP, SMA. Tapi penghasilanmu bisa profesor. Oh bisa dong, hikmat dan Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan orang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang bijaksana. Amin. Kalau kita dipenuhi dengan hikmat, kita boleh jualan yang sama, tapi pendapatan berbeda. Kok beda? Ada hikmatnya. Amin. Ada senyum, ada tatapan, ada racikan. Orang akan bilang begini, Arko, kau ini belajar kopi dari Italiano ya? Enggak, dari mana? Lagu Boti. Kok bisa enak kopimu? Ada hikmat Tuhan. Apa itu hikmat Tuhan? Bercampur air keringat sedikit di dalamnya. Tahu kan Anda, mie gomak yang di Porsia itu bukan kalah sama hotel-hotel bintang 5 loh bos. Iya bos, kalau di bintang 5 dia pakai penyedap rasa. Kalau di Lagu Boti di Porsia pakai keringat coy.
Makanya agak cukup manis sedikit rasanya, lebih mantap. Cabai-cabainya itu lebih glitter-glitter gitu kan. Ya kan? Roh hikmat dan pengertian. Oh, bukan. Saudara, teman-teman apa? Minta hikmat. Hendaklah apa? Memintanya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku, bagaimana kita peroleh hikmat? Tidak lepas dari takut akan Tuhan. Tidak lepas dari hubungan kita dengan Tuhan. Tidak lepas dari perenungan firman Tuhan. Tidak lepas dari proses demi proses dalam ketaatan kita yang kita lewati. Katakan amin, saudaraku. Ingat pernyataan saya kemarin. Kapan hikmat itu datang? Hikmat sering datang di waktu ada persoalan besar datang dalam hidup kita. Amin. Justru hikmat lebih tajam ketika ada tekanan, ada rasa, ada tekanan, ada persoalan. Ya, yang suka kopi ini, si Agro suka kopi. Kopi yang enak itu adalah kopi yang creamer, bukan creamer. Tapi creamernya itu lebih padat daripada bottomnya. Apa itu bottom? Itu cairan yang di bawah. Creamernya itu adalah seperti busa yang di atas. Kalau busanya itu muap Bapak Ibu dan padat, itu tekanan panasnya itu bagus dan kopinya adalah kopi yang bagus. Sehingga ketika kita minum kopi itu tanpa gula, walaupun pahit, tapi rasanya sampai ke dalam alam bawah sadar kita. That is kopi. Jadi kalau ada teman saya, bro, ayo kita ngopi yuk. Pas sampai ngopi, yang dipesan teh manis dingin. Nah, itu bukan ngopi, itu namanya adalah kekacauan yang terjadi. Dari kopi. Hari ini ketika ada tekanan datang, justru hikmat datang. Orang yang punya masalah di tempat ini, orang yang punya persoalan di tempat ini, katakan saya orangnya. Selalu ada hikmat untuk Anda. Pertolongan Tuhan dan jalan Tuhan terbuka buat kita semua. Katakan amin. Katakan amin, saudaraku. Minta hikmat dari Tuhan, maka engkau dapat melihat jalan-jalan kemenangan dan kemuliaan Tuhan terpancar atas kehidupan kita. Hadapi kemenangan Anda, hadapi hari-hari Anda dengan sebuah kepastian. Ada urapan Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Mari sama kita bangkit berdiri sama-sama. Kau membelah laut, badan yang mustahil pun terjadi. Yes. Karena kuasa Amin. pegang Hidupku yang buka jalan bagiku. sama-sama Kau membuat mujizat terjadi. Sama-sama katakan kau membelah yang membelah laut, laut oh dan teguhkan badai yang mustahil pun terjadi. karena kuasa Dengan iman yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Amin. Kau membuat Mujizat terjadi. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, kau yang membelah laut, badai. mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang Hidupku, yang buka jalan bagiku. Amin. Kau membuat Sekali lagi sama-sama katakan, kau membelah laut, laut, yang teduhkan badai. yang mustahil pun terjadi. Amin. Karena kuasa Dengan iman pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Amin. Kau membuat Mujizat terjadi. Jemaat Tuhan berkata, Tuhan dengar baik. Hari ini dengar baik. Jangan biarkan ketidakpastian mematikan semangat kekristenanmu. Sekali lagi, jangan sampai ketidakpastian mematikan semangat kekristenanmu. Jangan sampai ketidakpastian mematikan semangat imanmu. Dikala engkau menghadapi sebuah keadaan di mana strategi tidak berjalan, planning tidak berjalan, program tidak berjalan, maka ada satu jalan yang harus kamu minta dari Tuhan. Minta urapan hikmat dan pengertian. Baik itu dalam rumah tanggamu, baik itu di dalam kehidupan keseharianmu, baik itu dalam studi-studimu, maupun juga dalam bidang-bidang usahamu. Ask God, fill me God more with your anointing.
wisdom and understanding. Drive me, God, to your purpose. Bimbing aku Tuhan ke dalam tujuanmu. Urapi aku Tuhan. Maka dengar baik, biarkanlah Roh Kudus menggerakkanmu melampaui batas logikamu. Karena dengar baik, di dalam ketaatanmu tersimpanlah kemuliaan Tuhan. Dalam ketaatanmu tersimpanlah berkat Tuhan. Justru dalam ketaatanmu tersimpanlah rahasia Tuhan yang disingkapkan dalam kehidupanmu. Hari ini Bapak Ibu, mungkin engkau sedang terjebak oleh sebuah keadaan. Tidak masalah. Mungkin engkau telah dikecewakan. Tidak masalah. Mungkin engkau telah disakiti. Tidak masalah. Atau mungkin engkau telah salah melangkah dan banyak hal yang kau rugikan dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam hidupmu, dimanapun. Tidak masalah. Hari ini kembali lagi mulai bersama dengan Tuhan. Minta hikmat dan pengertian. Kalau firman Tuhan mengatakan yang lama telah berlalu, yang baru segera terbit. Jangan biarkan kegagalan, kepahitan, kepedihan, dan kepenatan merusak mimpi-mimpi Allah yang besar yang Tuhan telah kerjakan buat Anda 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib, Yesus berkorban buat kita. Dia rela naik ke atas kayu salib. Dia rela dipaku, dia rela diberikan mahkota duri. Tapi ada satu perlakuan yang tidak terhormat yang Yesus terima. Demi kita mengalami keterhormatan, demi kita mengalami ketermuliaan, yaitu Yesus ditelanjangi di atas kayu salib. Ketelanjangan Yesus atas kayu salib adalah penghinaan yang paling hina yang Yesus alami. Kehormatannya semua dilucuti di atas kayu salib. Hanya untuk Anda menerima kehormatan yang ada pada dirinya. Hari ini rise up, bangkit. Ada urapan Tuhan mendampingi kita. Ada urapan Tuhan bersama-sama dengan kita. Jangan bimbang, jangan khawatir. Sebab hari ini ada hari keselamatan yang datang dari Tuhan. Jika engkau percaya, mari angkat tangan kirimu. Angkat tangan kirimu ke atas. Dan mari angkat tangan kananmu ke atas. Dan letakkan tangan kirimu di kepalamu. Dan minta urapan dari Tuhan. Sekali lagi angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Dan letakkan tangan kirimu di atas kepalamu. Dan terimalah pengurapan dari Tuhan. Minta urapan dari Tuhan. Minta urapan dari Roh Kudus. Mulai bekerja. Minta urapannya. Minta urapannya. Minta urapannya. Tidak masandara. Fokus kepada urapan. Fokus kepada urapan hikmat dan pengertian. Tidak masandara. Yes, yes. Minta lebih dalam lagi. Minta lagi. Minta lagi. Penuhi jemaatmu Tuhan. Penuhi ya Tuhan. Penuhi ya Tuhan. Penuhi ya Tuhan. Yes. Tidak minta urapan. Firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah. Dia akan memberikan kepada semua orang yang murah hati, yang tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. So kami minta pada Tuhan, urapi kami, urapi kami, urapi kami. Mengalirlah, mengalirlah. Tidak masande. Terima, 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 terima dalam nama Yesus. Dimateraikan di dalam nama Yesus. Diteguhkan di dalam nama Yesus. Diteguhkan dalam nama Yesus. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, I prophesy you will be receive the power of wisdom to thrive, to elevate your life to the next level of His kingdom. Tidak masandara. Terima, 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 terima. Yes. Terima juga kesembuhan. Terima juga kelepasan. Terima kemerdekaan. Terima, terima, terima. Yesus, Yesus mengurapimu. Yesus mengasihimu. Yesus menjamahmu. Terima, terima, terima. Haleluya. Yesus. Katakan Yesus. Katakan tiada, tiada yang lain. Katakan Yesus. Kau yang mari angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Katakan Yesus. Yesus.
tiada yang lain, tiada yang lain. Yang ku ingini Yesus, Katakan sama-sama. Yesus, Kau yang ku Katakan tiada yang lain, tiada yang lain. yang ku ingini Yesus, Katakan Yesus, kau yang ku perlu. Katakan tiada, tiada yang lain. yang ku ingini Yes. Yesus, Yesus, kau yang ku rindu. Terima, terima. Dalam nama Yesus. Terima, terima. Terima, terima. Api dari surga, api dari surga, api, api dari surga, api dari surga, api dari surga, api dari surga, api pengurapan dari surga. Terima. Kami percaya setiap kami telah diurapi dalam nama Yesus, sehingga kami dapat memiliki hikmat dan pengertian. Cakrawala ilahi terbuka dalam hidup kami. Keindahan Kristus menjadi nyata buat kami. Roh Kudus, pimpin kami kembali berjalan dalam setiap rencana yang Kau rancangkan buat kami. Di dalam nama Yesus. Dan izinkan aku berdoa bagi atas hidup mereka. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan dan strategi iblis yang mengikat pikiranmu, mengikat keluargamu, mengikat usahamu, mengikat jalan-jalan hidupmu, demi nama Yesus aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku hancurkan di dalam nama Yesus. Pekerjaan setan, pekerjaan iblis, enyah engkau dalam nama Yesus. Setiap anak-anak Tuhan, kami telah ditebus oleh darah Yesus, dan kematian dan kebangkitannya menjadi bukti bahwa Yesus tidak hanya menebus kami, tapi Yesus membayar dengan lunas. Sehingga kami telah dimerdekakan sempurna di dalam Kristus. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati dalam nama Yesus. Aku perintahkan setiap jenis penyakit dalam tubuh kami, hari ini aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Jantungmu sehat, levermu sehat, ginjalmu sehat, dan seluruh kelemahan tubuhmu hari ini sehat, sembuh dalam nama Yesus. Keluargamu akan diberkati, pekerjaanmu akan diberkati, keuanganmu akan diberkati, usahamu akan diberkati, gerak hidupmu akan diberkati. Apapun yang kamu kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Roh Kudus. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, urapi aku setiap waktu lewat Roh Kudus-Mu, lewat hikmat dan pengertian. Biarlah di tengah-tengah kegelapan dunia ini, hidupku, hidup kami menjadi terang yang menuntun orang lain, dan hidup kami pada rencanamu. Kami akan melangkah maju sebab kami tahu Engkau menyertai kami dengan pengurapan-Mu. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidup kami. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami boleh mengalami janji-Mu, mengalami berkat-Mu. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang beban berat mendapatkan pengharapan dan sukacita. Bagimu segala kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yang diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saja kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang telah disembuhkan, jangan lupa untuk bersaksi Bapak Ibu Saudaraku kepada kita semua di tempat ini. Jumpai care leader Anda, jumpai ke youth club Anda, jumpai gembala SDK Anda, supaya Anda boleh memberikan kesaksian, supaya kesaksian kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, jangan lupa juga nanti hari Jumat kita ada ibadah Morning Glory. So saya ajak kita semua untuk sama-sama terima pengurapan setiap bulan, untuk kita melangkah dan dituntun Tuhan dalam hikmat dan pengertian. Amin. Dan hari Rabu ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan lewat ibadah praise and worship, yaitu Glory Worship Prayer. Sebelum kita beri yang terbaik, saya undang anak sekolah minggu untuk bawa kita dalam doa persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ini namanya Pendeta Majihuna. Diberkatin dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, bahasanya kita memberi yang terbaik, dan mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, dan kami percaya firman-Mu akan bergerak dalam hidup kami.
Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi yang terbaik. Tuhan, berkatilah persembahan ini. Biarlah persembahan ini memuliakan nama Tuhan. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mengubahkan kita, menegur kita, dan setiap kita diberkati Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa kita telah menerima pengurapan hikmat dan pengertian dari Tuhan, sehingga kita semakin berkarakter Kristus. Baik, puji nama Tuhan, sembari memberikan yang terbaik, Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman kita sepanjang minggu ini. Puji nama Tuhan, di hari Selasa seperti biasa kita ada kegiatan ibadah Komsel keluarga dan anak-anak muda, dan untuk Komsel keluarga ibadah Sorga di Keluargaku, boleh Bapak Ibu lihat di depan ada 3 rayon, dan rayon pertama nanti kita adakan di rumah Bapak Ibu Penatua, kemudian di rayon yang kedua ada di rumah Bapak Ibu Orlan Waru di Perumnas Mandala, Jalan Puyuh nomor 15 nomor 174, kemudian di Puyuh. Di rayon 3 di rumah Bapak John Tumanger dan Ibu Hana Marpaung di Jalan Bandar Baru Gang Rahim. Jadi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga di sini, mari boleh bergabung ya Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang belum bergabung, boleh nanti kita boleh tinggal di sini untuk boleh mendaftar ya Bapak Ibu. Saya lihat di sini belum semua yang sudah berkeluarga bergabung dalam ibadah ini. Jadi kita harapkan kita boleh bersama-sama bertumbuh supaya sorga di keluargaku adalah sorgaku. Kemudian bagi muda-mudi juga ada komselnya Youth Club di hari Selasa. Boleh lihat di rayon masing-masing. Jadi anak-anak muda di tempat ini mari bergabung kembali dalam ibadah Youth Club. Di rayon pertama ada di Sambur, rayon kedua di Pusat Pasar, rayon ketiga ada di Jalan di Asia Megamas, kemudian di rayon 4 ada di Aku Diberkati, rayon 5 di GB Joshua. Jadi mari bergabung kembali supaya kita boleh menjadi penerus dan generasi yang hidup di dalam Tuhan. Kemudian di hari Rabu, Bapak Ibu, kami mengundang untuk boleh hadir dalam ibadah kita GWP pada tanggal 29 April 2026 pukul 19.15 WIB di tempat ini. Kita akan melaksanakan ibadah GWP. Mari kita hadir dengan iman sebab kita percaya Tuhan senantiasa mendengarkan setiap doa-doa kita serta memberikan jawaban bagi setiap kita yang datang mencari hadirat-Nya. Kemudian di hari Jumat seperti yang dikatakan Bapak Gembala tadi, mari boleh hadir dalam ibadah KKR Gerbang Pagi. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk menyambut bulan yang baru, bulan Mei, dengan ucapan syukur kepada Tuhan melalui ibadah ini di hari Jumat pada tanggal 1 Mei 2026 pada pukul 5 pagi. Pada pukul 5 pagi Bapak Ibu, dan hanya sekali sebulan. Jadi mari kita boleh hadir, kita langsung dilayani oleh Bapak Gembala kita Pastor Dedi Zega, dan akan disertai dengan doa pengurapan dan serta firman profetik bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir. Jadi Bapak Ibu mari boleh hadir, mari kita rasakan lawatan Tuhan yang luar biasa, dan mari kita menerobos awal bulan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian pengumuman berikutnya, kami menginformasikan bahwa pendaftaran School of Servant atau SOS telah dibuka bagi jemaat yang rindu diperlengkapi dan belajar pendalaman tentang Tuhan dan kebenaran firman-Nya lebih lagi. Mari mendaftar, kelas akan dimulai pada minggu kedua pada bulan depan, minggu ketiga dan minggu keempat setiap bulannya, bertempat di gereja pukul 2 siang sampai dengan pukul 4 sore setelah ibadah sesi kedua selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, silakan menghubungi tim sekretariat setelah ibadah ini selesai dengan biaya administrasi sekaligus sertifikat sebesar hanya 50.000 saja. Mari Bapak Ibu, mari kita memperlengkapi hidup kita dengan pembelajaran tentang Alkitab. Kita percaya bahwa firman atau kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu, informasi baptisan. Mengenai baptisan selam, kami akan informasikan bahwa pelaksanaan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2026. Bagi Bapak Ibu yang rindu
memberikan diri untuk dibaptis, pendaftaran sudah dibuka melalui nanti tim sekretariat, boleh nanti menghubungi setelah ibadah ini selesai. Demikian pengumuman ibadah kita sepanjang minggu ini, dan izinkan yang terakhir sekali saya bertanya di depan ini, adakah Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir dalam ibadah kita pada hari ini? Adakah Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir pada ibadah hari ini? Puji nama Tuhan, tidak ada. Dan saya percaya minggu depan ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan di tempat ini. Ada amin Bapak Ibu.